Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Hari ini kita mau bahas tentang pertumbuhan pohon alpukat ya. Yang mana pertumbuhan pohon alpukat itu bukan hanya berdasarkan pupuk, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa aja teman-teman? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah satu, cahaya matahari. Cahaya matahari ini membantu sistem pertumbuhan pohon alpukat ya, yang mana pohon alpukat kita itu akan menghasilkan energi sehingga membuat pertumbuhannya jauh lebih cepat. Teman-teman sekalian, selain matahari atau pensinaran matahari, ini juga kita dibutuhkan adalah air. Kenapa air? Di sini teman-teman harus garis bawahi ya. Pupuk adalah makanan yang mana jika tidak ada pengenceran, ini tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Maka teman-teman harus paham, untuk tanaman ini pupuk walaupun banyak tapi untuk pengairannya kurang, ini sangat riskan ya teman-teman. Sangat riskan itu satu, sama uang kita yang mana kita gelontorkan untuk memberi pupuk, tetapi pupuknya tidak bekerja dengan maksimal dikarenakan faktor air. Faktor air ini sangat-sangat penting, yang mana faktor air ini dibutuhkan oleh tanaman kita untuk mengencerkan pupuk, entah pupuk apa aja, apakah pupuk daun ataupun pupuk buah ya. Ini harus diencerkan dahulu dan baru diserap oleh akar-akar tanaman kita. Kalau misalnya bohong, teman-teman bisa buka pelajaran SMP atau SD dahulu, bahwa pertumbuhan pohon alpukat atau pertumbuhan tanaman kita ini bukan hanya menggunakan pupuk. Zaman dahulu tidak ada yang menggunakan pupuk, tetapi tumbuh subur. Nah, karena unsur hara di dalam tanah kita itu sudah cukup, malah berlebih ya, maka tumbuhannya akan subur-subur. Beriringnya waktu, nah ini ada note nih teman-teman, beriringnya waktu maka unsur hara yang ada di dalam tanah ini sedikit demi sedikit akan berkurang. Maka dibutuhkanlah namanya pupuk. Nah, pupuk ini apa? Pupuk ini adalah makanan tambahan yang mana dibutuhkan untuk tanaman kita sekarang. Akan tetapi butuh namanya konsentrasi air, pengenceran. Jika konsentrasi airnya kurang, misalnya ini ya terlalu pekat, kita kocor dekat area dekat batang, maka secara tidak langsung kita akan membunuh tanaman kita. Bisa dibilang overdosis atau gosong. Nah ini teman-teman salah satu tunas air, kita potong aja ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tanaman dan pupuk ya. Nah, pupuk ini
sangat penting. Tetapi ya tadi saya bilang itu konsentrasinya itu harus seimbang. Konsentrasinya seimbang ini dengan apa? Dengan air. Boleh teman-teman tanya, boleh ke yang lain, boleh saling mempunyai pandangan masing-masing, tetapi di dalam kehidupan kita, air ini tidak bisa dihilangkan. Seperti itu ya teman-teman, baik buat manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Nah teman-teman sekalian, kita kan saling berbagi ilmu nih ya. Ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah tuas-tuas air yang mana harus dipotong ya. Nah bisa dilihat teman-teman, kenapa tuas air ini harus dipotong, nanti batangnya akan jauh lebih cepat. Oke, kita balik lagi ya, tadi intermezzo aja, kita balik lagi ke pembahasan air. Kenapa air itu dibutuhkan banget dibandingkan pupuk. Tapi harus diingat teman-teman, harus diingat bahwa air pun tidak boleh berlebih ya. Air tidak boleh berlebih itu bisa dibilang tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah di area di dekat tanaman kita, sehingga air tersebut akan menyebabkan pembusukan tanah ya. Pembusukan akar, bukan pembusukan tanah, tapi tanah yang terlalu basah itu menyebabkan mudah hidupnya jamur atau bakteri yang merugikan, sehingga tanaman kita itu akan mati karena ada jamur-jamur ya teman-teman. Nah ini salah satu teman-teman contoh tanaman saya atau pohon alpukat saya yang saya pruning. Nah bisa dilihat bawahnya ya, ini juga sama, tadinya rimbun, saya potong karena bagian bawahnya sudah menyentuh tanah. Ini juga sama ya, ini teman-teman sekalian, secara insting kehidupan manusia juga akan, jika berlebihan air itu tidak baik, begitu juga tanaman ya. Kenapa? Ya tadi itu saya bilang itu akan menyebabkan tingkat keasaman di tanah kita itu meningkat ya, akan meningkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan di area saya mungkin ini pH tanahnya itu cukup lumayan kurang baik atau dibilang asam. Nah mensiasatinya adalah menggunakan dolomit ya teman-teman, menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu buat adjust pH atau menaikkan pH tanah dengan secara bertahap. Ini menggunakan CaO3 ya kalau kapur dolomit. Nah, teman-teman sekalian, balik lagi tadi ke air, maka di sini di area pohon alpukat saya buat drainase ya. Saya buat drainase yang mana
airnya itu tidak terlalu lama tinggal. Dia boleh tinggal tapi jangan terlalu lama, agar pertumbuhan pohon alpukat saya itu berkembang dengan baik. Teman-teman sekalian, kita harus mensiasati dengan banyaknya parit-parit atau pembuatan drainase yang baik dan benar. Bisa dibilang adalah airnya mengalir ya ke titik yang paling rendah, seperti itu. Selain air dan matahari yang menunjang pertumbuhan tanaman kita, baru itu adalah unsur hara di tanah ya, tanah kita. Nah, itu saya tadi bilang, jika mulai berkurang maka dibutuhkan pupuk. Terserah teman-teman mau pakai pupuk kimia ataupun pupuk organik. Cuma di sini kalau pupuk kimia terlalu berlebih, ini tanahnya itu di saya akan mengeras, akan sedikit keras. Jika menggunakan pupuk organik seperti sisa-sisa daun saya kumpulkan, terus sisa-sisa makanan di rumah saya kumpulkan, saya bawa, serta kotoran hewan, ini tanahnya ini akan jauh lebih gembur. Dan bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, rumputnya ini hijau banget, berarti unsur N-nya ini sangat cukup, sehingga pertumbuhan di kebun saya ini subur ya, bisa dibilang subur. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian tadi harus garis bawahi, satu adalah sinar matahari, keduanya air, ketiganya pupuk ya. Jangan lupa juga pengecekan. Nah, misalnya mau penyemprotan silahkan, misalnya untuk menghilangkan hama ataupun untuk jamur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajo.